Tiga daerah di Provinsi Lampung mulai hari Rabu diminta Kementerian Dalam Negeri untuk kembali melakukan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 2. Ketiga daerah yang berada di PPKM level 2 adalah Bandar Lampung, Lampung Utara, dan Lampung Barat. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, melarang seluruh pegawai Pemkot berpergian ke luar negeri. Aturan diberlakukan setelah ada penambahan 1 pasien baru warga Bandar Lampung. Pasien memiliki riwayat perjalanan dari luar negeri. Aturan ini berlaku sampai Bandar Lampung kembali pada PPKM level 1. Tolong segera lakukan sensus penduduk. Makanya sekarang Kota Bandar Lampung dengan penekanan seluruh ASN tidak boleh keluar rumah kecuali ada kepentingan khusus ya yang memang mendesak, itu kami perbolehkan dengan persyaratan-persyaratan izin dari OPD-nya masing-masing. Dan kami terus untuk menurunnya level kita kembali supaya masuk zona aman dan vaksinasi kita terus kita tingkatkan dengan sosial. Data terakhir Dinas Kesehatan, seluruh daerah di Provinsi Lampung berada di zona kuning atau resiko rendah penularan COVID-19. Akumulasi pasien 49.756 orang dengan angka kematian 3.825 pasien. Cifri Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Vaksinasi anak usia 6-11 tahun perdana digelar di Lampung Barat dan dipusatkan di Sekolah Dasar Negeri 1 Wai Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Rabu pagi. Untuk menghibur dan memberi semangat anak-anak, Polres Lampung Barat menghadirkan tokoh pahlawan super seperti Iron Man dan Spider-Man. Kedatangan mereka disambut antusias anak-anak yang mengikuti vaksinasi. Vaksinasi ditargetkan untuk 33.660 anak dengan vaksin jenis Sinovac. Vaksin diberikan 2 kali dengan interval 28 hari pada 251 sekolah dasar, serta 262 posyandu untuk menjaring anak usia 6 tahun yang belum bersekolah. Nah, ini maksud kami membawa superhero ini agar anak-anak tidak takut dengan suasana mungkin disuntik ataupun ada perasaan-perasaan yang kurang enak dari anak-anak ketika divaksin. Jadi superhero ini membangkitkan semangat, kemudian juga supaya anak-anak tidak takut. Polres bersama Dinas Kesehatan Lampung Barat sudah meminta persetujuan orang tua. Vaksinasi anak ditargetkan selesai pada 10 Februari 2022 mendatang. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Kejaksaan Negeri Kota Bumi Lampung Utara menggelar vaksinasi booster bagi seluruh pegawainya Rabu pagi. Vaksinasi digelar di Aula Gedung Kejari Kota Bumi dan vaksinatornya didatangkan dari Dinas Kesehatan Lampung Utara. Petugas menyediakan 100 dosis vaksin jenis Pfizer. Tak hanya pegawai, keluarga serta pekerja kantin di kantor kejaksaan ikut divaksin. Petugas kejaksaan didahulukan divaksin tahap ketiga karena rentan tertular COVID-19, sebab mereka setiap harinya berinteraksi dengan masyarakat. Dengan vaksin ini diharapkan kita dapat melayani pelayanan publik dengan baik. Berapa jumlah yang divaksin hari ini, Bu? Kurang lebih pegawai, tata usaha, dan OB honor semua di Ibu IAD, termasuk Ibu Ikatan Jasa dan Makar ini kurang lebih sekitar 70-80 orang. Termasuk kantin dan semua yang ada di sekitar kita ikut sertakan. Vaksin yang ketiga kita, yang booster. Gimana tanggapannya, Bang? Bagus sih, sebab apalagi untuk kami yang pengawal tahanan harus berikan. Karena untuk antibodi kita juga, terus itu merupakan program pemerintah juga, ya kita harus ikut. Jadi mendukung ya? Mendukung banget. Pegawai kejaksaan yang telah divaksin diminta tetap menjalankan protokol kesehatan. Sebab vaksin yang disuntikan bukanlah obat atau penangkal, melainkan berfungsi untuk mengurangi gejala parah saat tertular COVID-19.
Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Infrastruktur di Pantai Minang Rua yang berada di Desa Kelawi, Kecamatan Bakahuni dijanjikan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan akan segera diperbaiki untuk dijadikan salah satu wisata unggulan. Fasilitas vital yang dijanjikan adalah jalan bagus, penerangan, hingga sinyal telepon dan internet. Rabu siang, Dinas Pariwisata dan DPRD Lampung Selatan melihat kondisi Pantai Minang Rua sebelum diperbaiki. Potensi lain yang ada di Pantai Minang Rua adalah air terjun, gua, arung jeram, arus lambat, snorkeling, hingga penangkaran penyu. Meski demikian, akses masuknya memang diakui cukup sulit dan terjal untuk dilintasi kendaraan. Bahkan jalan masuk itu sudah beberapa kali memakan korban jiwa. Pengembangan wisata diyakini bisa dilakukan jika semua pihak bekerja sama dengan baik. Tentunya Minang Rua ini adalah salah satu desa wisata yang menjadi unggulan dan menjadi fokus kami. Makanya dari Komisi 4 hadir dan Pak Bupati Pak Haji Nandang Ermanto pun kemarin sudah memanggil PLN. Salah satunya adalah bagaimana semua sinyal, semua listrik pada daerah-daerah desa wisata sama sepertinya di kota. Dengan Pak Kadis, kami menanyakan dengan detail di mana saja desa-desa unggulan pariwisata. Termasuk salah satunya wisata Minang Rua ini. Tapi sama-sama kita ketahui tidak rahasia umum lagi mengenai infrastrukturnya. Kami dengan rekan-rekan sengaja turun langsung ke lapangan ini biar langsung ada respon. Khususnya dari Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan supaya ada pelebaran jalan. Karena tidak. Pembangunan infrastruktur penunjang Pantai Minang Rua akan dilakukan secepat mungkin dengan menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD murni 2022. Kelompok sadar wisata juga akan didorong meningkatkan kualitas sumber daya manusianya untuk pelayanan bagi pengunjung. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.